Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua penggemar channel Hasan Bisri PFC. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu luar biasa dari jauh dan pokoknya tidak nyangka nih kita akan ketemu pendakwah muda yang benar-benar prospektif untuk wilayah timur. Nah, kita panggil namanya Al-Faruq. Ya Allah, kayak sahabat Nabi. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Al-Faruq. Muhammad Al-Faruq. Kalau nama aslinya dulu siapa? Ateng Aso. Ateng Aso. Artinya apa itu? Artinya tahu itu namanya dari orang tua. Oh gitu. Nama kamu. Belum ada ini. Artinya nggak tahunya ya. Iya. Ini kan bahasa Indonesia lancar. Di Jakarta sudah berapa lama sebenarnya? Alhamdulillah udah sekitar berapa? 12 atau 13 tahun. Kalau dari tahun berapa sampai berapa? Dari tahun 2005. 2005 sampai 2012. 2005. Sekarang umur berapa tahun nih? 22 tahun. 22 tahun berarti sekitar 15. Usia 15 ke sini. Lulus SMP. Iya. Alhamdulillah di sini nyantri sama kuliah. Iya. Di Nyantri dulu di Pondok Pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Subhanallah. Berarti sudah 30 juz atau lebih nih. Aduh. Udah berapa juz nih? Waktu itu hanya 6. Oh gitu, alhamdulillah, tapi ya sudah luar biasa ya. Di samping ayat-ayat dakwah. Nah, setelah kembali ke Papua ya? Ya. Kalau kotanya? Ibu kotanya Wamena. Oh, di Wamena. Aktivitasnya apa di Wamena nih? Aktivitasnya alhamdulillah saat ini belum ada kesibukan keseharian saya, tapi lebihnya bantu-bantu di kesekretariatan KPUD Kabupaten Jaya. Oh ya, kita kan kalau ngomongin Indonesia Timur, terutama Papua, kita selalu ingat dua tokoh keagamaan yang saat ini biasa menjadi rujukan ya, meskipun banyak tokoh yang lain. Satu, Ustadz Fadlan Karomatan yang dikenal sebagai Ustadz Sabun dan memiliki pondok pesantren namanya Nuwar, karena Nuwar itu nama Islam, yakni tentang Irian. Jadi beliau memakai nama pesantren Nuwar di Bekasi. Yang kedua itu Ustadz Saiful El-Fayage, jadi kita kenal sebagai Dai Fayage. Nah, sekarang insya Allah tambah satu lagi, Ustadz Muhammad Al-Faruq. Nah, sekarang Ustadz Al-Faruq ini kegiatan keagamaannya apa nih? Yang bersentuhan dengan nilai-nilai keagamaan, religi gitu. Kalau saya lebihnya tidak berdakwah dari mimbar ke mimbar, tapi saya lebihnya langsung menyentuh ke masyarakat, maksudnya ya mungkin perhatikan mereka punya makan kalau ada rezeki, ya, terus rehab ada rezeki, rehab masjid yang mungkin ada seng bocor, terus cecet yang hancur segala macam gitu. Dakwah bilhal itu ya. Insya Allah. Lebih bagus lagi, sudah ada berapa masjid itu yang ditangani itu? Sekarang yang ketiga masjid punya yang sekarang. Oh, yang ketiga di mana aja itu? Masjid pertama di mana, kedua di mana, ketiga di mana? Yang pertama di Masjid Air Garam. Air Garam itu berapa jauh itu dari pusat kota? Sekitar 35 menit. 35 menit. Naik apa? Naik perahu, naik pesawat atau jalan? Bisa. Oh, lumayan juga ya naik motor 30 menit ya. Sekitar berapa? 30 kiloan kali ya? 30 kiloan lah. Terus mana lagi? Terus yang satu di Kampung Holima. Terus yang satu ini masih dalam proses ada rezeki rencana kayak yang satu, yang ketiga ini masih dalam proses rencana. Membangun atau merehab juga? Merehab. Kalau membangun ada belum, insya Allah. Insya Allah ya. Itu dari tiga itu jamaah yang paling banyak di masjid apa ini? Sebenarnya dua-duanya sama banyak juga. Oh gitu. Sampai berapa ratus jamaahnya kalau penuh tuh? Belum bisa saya sebutkan. Karena kadang-kadang ada, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Jadi saya belum bisa untuk pastikan sampai berapa. Kenapa memilih dakwah bilhal kok nggak disambung dengan tausiah misalnya?
Kalau saya secara pribadi, saya jujur katakan bahwa saya bicara soal dakwah atau siapa itu saya belum begitu mahir Oh gitu. untuk ini. Tapi apa yang saya miliki, insya Allah bermanfaat buat umat saya di sana. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau di Wamena sendiri fasilitas-fasilitas apa ini untuk mendukung dakwah baik bil lisan maupun bil hal ini yang masih diperlukan? Oh, di Wamena itu sebenarnya masih banyak hal yang kita butuh. Pendekatan, terus karena kami rasa bahwa di Wamena ya, pada umumnya di Papua itu kan ya minoritas. Kita bukan mayoritas. Iya, iya, Dan iya. ini kita perlu menyadari bahwa memang kita minoritas. Nah, untuk itu perlu harus ada kedekatan sama siapa saja, tidak memandang ras, suku, agama. Insya Allah ke depannya bisa menjadi mayoritas, itu harapannya. Gitu ya. Kalau ada, ini kita minoritas ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendangkalan akidah, terutama untuk yang perempuan-perempuan itu gimana? Ada nggak kayak gitu-gitu tuh? Kejanggalan ya. Kedangkalan mendangkalkan akidah atau ada pihak lain yang mencoba menarik perempuan-perempuan muslim? Oh iya, itu sebenarnya banyak ya, banyak. Salah satu faktor untuk saat ini kita kekurangan umat itu juga kadang-kadang faktornya di situ. Oh gitu. Nah, kadang ceweknya muslim kawin dengan seorang Nasrani, ya ikut suaminya, jadinya gitu jadi ya. murtad ya. Bahasanya bukan murtad tapi ya gimana, ikut Kembali. ya. Semua diatur oleh suaminya, akhirnya ada dia lagi Ketiga ya. Jadi itu salah satu tantangannya ya. salah satu tantangan yang harus kalau di Papua itu saya perlu ini sedikit. Di sana itu kan ada masyarakat yang berapa persen paham tentang Islam juga, ada juga yang tidak paham juga, tapi ini akhirnya saya lebih memilih dakwanya secara ini, tapi itu menyentuh langsung. Oh gitu. Ya. Kalau Faruk sendiri memang sejak lahir Islam atau enggak? Kalau bapak saya malah, Oh gitu. alhamdulillah sayanya Dari lahir ya, karena malam tadi ya. Kalau ibu? Kalau ibu begitu nikah langsung ini mualaf juga. Oh gitu, ya alhamdulillah ya. Nah, kalau di Wamena sendiri ada berapa orang Islam di sana sekarang? Alhamdulillah kalau bicara soal Papua Muslim itu pusatnya di Wamena. Oh gitu, banyak banget berarti di sana ya. Pusatnya alhamdulillah banyak, jadi saya tidak bisa sebutkan. Tapi kalau bicara soal Kalau Papua, presentasinya dibanding dengan agama yang lain misalnya kalau dibandingkan dengan agama yang lain 60%, 70%. 80 lah, Oh, 80 juga ya. Tinggal merawatnya aja ya. Alhamdulillah. Merawatnya aja, mereka tetap istiqomah di jalan Islam. Kemudian juga perhatian-perhatian terutama biasanya inilah ya, dari tadi ya, pernikahan, kemudian juga dari logistik dan sebagainya mungkin jadi tantangan juga ya. Nah, kalau harapannya terhadap mungkin MUI atau MUI pusat atau lembaga-lembaga aman pusat apa ini untuk Wamena? Harapannya ya kedepannya bisa lebih menyentuh ke masyarakatnya, terus kerjasama tidak hanya dari segi dakwanya, tapi dari segi apa saja perlu harus ada pelatihan. Oh gitu ya. Ya, supaya umatnya juga biar tenang, tidak segala macam, tidak berpikir yang lain-lain juga seperti itu. Oh gitu. Terakhir nih, udah punya calon belum? Alhamdulillah udah. Oh, orang mana? Orang Papua sendiri. Orang Papua, alhamdulillah. Kapan rencana nikahnya nih? Ya Allah, itu belum. Belum. Dapat di sana apa dapat di pesantren nih? Dapat di sana. Oh, di sana alhamdulillah. Mudah-mudahan. Cuman dia Nasrani. Oh gitu. Sudah sepakat dia mau ikut ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Sebenarnya dilarang oleh agama, cuma nggak apa-apa lah, halal dulu baru nanti haram. Gitu ya. Halal nanti haram. Jangan dong. Halal dulu baru halal lagi gitu, lebih halal lagi. Ya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, kemudian juga lancar ya, dan ya
silaturahim dengan mertua juga bisa tetap lebih baik lagi ya, dan bisa berjalan di jalan Islam yang lebih istiqomah ya. Terima kasih Ustaz Farouk, ini insya Allah dimudahkan semuanya di sana ya. Mudah-mudahan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Demikian dulu, mudah-mudahan beliau dilancarkan, dimudahkan dan dibahagiakan urusan dan kehidupan dunia maupun akhiratnya kelak. Amin. Assalamualaikum.